Invasif itu sifat kanker yang terjadi apabila dia tidak ditangani. Kami pisahkan pelayanannya supaya membuat nyaman di antara keduanya. Jadi bukan hanya pasien BPJS dan juga non BPJS terutama. Cancer penanganannya tetap di sini. Jadi kita juga memang udah punya dokter onkologi. Kita ada 3 dokter onkologi. Yang tadi ada onkologi umum, kemudian ada onkologi darah, sama onkologi paru. Grading dari tumornya itu rendah, mungkin kita ada opsi pemberian terapi hormonal saja. Jadi tindakan operasi plus terapi hormonal. Saya pastikan dari bandara ke sini cepat, 35 menit. Hai teman-teman, yuk kita ngobrol santai. nggak pakai basa-basi soal asuransi. Nah kali ini kita tur rumah sakit nih. Kita nggak ngobrol, kali ini kita mau tur hospital tour. Nah di sini kita udah ada di mana? Sentra Medika Cisalak. Di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak. Nah, ini karena katanya ini rumah sakit yang sudah bisa minim invasif untuk tindakan jantungnya. Jadi biasanya kita dengar kalau belah jantung kayak bypass jantung harus belah dada ya. Di sini mereka bisa yang tindakan minim invasifnya hanya memotong 7 cm nih dari tulang rusuk. Bener. Makanya kita penasaran juga nih sebenarnya ini bagaimana. Dan juga katanya rumah sakit ini punya 2 cath lab yang bisa running langsung dua-duanya nih. Karena nggak sembarangan rumah sakit tuh yang punya 2 cath lab. Oh menarik banget. Nah kita juga mau ngeliat nih kamar pasiennya seperti apa. Soalnya kan kebayang ya kalau misalkan pasien rawat inap, kira-kira bakalan nyaman apa enggak. Jadi langsung aja yuk. Kita lihat. Semakin tinggi usia, semakin beresiko. Faktor yang bisa dikontrol yaitu pola hidup. Kalau misalkan terjadi nasabah kita terdiagnosa kanker payudara, kira-kira di Sentra Medika penanganannya itu seperti apa dan berapa lama kira-kira itu? Jadi pada saat kita lakukan tindakan diagnostik, misalkan pada saat di diagnostik kita kan pasti akan melakukan, kalau misalkan untuk stadium yang 1 atau 2 kan mungkin kita bisa lakukan lumpektomi atau eksisi luas terhadap tumornya, dan kita lakukan pemeriksaan patologi setelah itu. Nah pada saat dilakukan pemeriksaan patologi dan ternyata hasilnya memang suatu kanker payudara, berarti kita akan mengevaluasi lagi apakah kanker payudara untuk stadium 1 ini masuk pada pilihan perlu tidaknya kemoterapi. Pada tipe luminal A atau murni karena hormon dan grading dari tumornya itu rendah, mungkin kita ada opsi pemberian tindakan operasi plus terapi hormonal setelah itu. Tapi apabila hasilnya di luar itu, ya opsi kemoterapi ya wajib kita kerjakan. Nah, kemoterapi itu kita berikan setiap 21 hari sekali. Kalau tidak ada masalah ya. Artinya kalau pasiennya bisa tepat waktu untuk kemo, kita berikan 21 hari sekali. Nah, pemberian kemoterapi yang standarnya itu kita berikan 6 siklus. 6 sampai 8 siklus tergantung obat yang akan dipilih nanti. Itu aja sih dari kita. Makasih banyak. Baik, selamat datang. Ini ada ruang Edelweiss. Jadi di depan kita mulai dari alur awal di pendaftaran. Kemudian selain pendaftaran kita juga ada appointment. Jadi untuk yang booking itu ada petugasnya untuk nanti kami hubungi di H-1 sampai dengan hari H. Mengingatkan hari ini ada appointment dengan dokter siapa, jam berapa, dan datang jam berapa. Itu ada petugas yang mengingatkan. Kemudian nanti kita langsung setelah mendaftar kita langsung melakukan TTV atau pemeriksaan tanda-tanda vital. Ini untuk polikliniknya, jadi ada connecting door-nya. Boleh. Ini untuk polikliniknya, dari dokternya meriksa di sini. Sini.
Ya, nanti kalau ada pemeriksaan echo dilakukan di sini. Ini ada peneliti khusus untuk jantung. Ini adalah ruang cath lab untuk tindakan kateterisasi jantung. Jadi kami punya 2 mesin di sini, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi tidak hanya untuk jantung, tapi untuk tindakan DSA, yang otak juga bisa. Makanya tadi kan sehari bisa 20, ya itu karena kami punya 2 mesin, nggak cuma 1 yang terus bergantian. Jadi sudah diatur. Iya, di sini juga betul. Kalau cancer penanganannya di sini atau di? Kalau cancer penanganannya tetap di sini. Jadi kita juga memang udah punya dokter onkologi. Kita ada 3 dokter onkologi. Yang tadi ada onkologi umum, kemudian ada onkologi darah, sama onkologi paru. Dan untuk tindakan kemoterapi dan tindakan konsultasi lainnya bisa tetap dilakukan di sini. Di rumah sakit ini ya. Nah, tadi yang sudah dijelaskan yang masalah radioterapi dan yang lainnya itu nanti kemungkinan ke depannya kita akan ke Sentra Medika Cibinong yang Cibinong, ada, ya. betul. Karena di situ fokus. Betul. Saat ini kalau memerlukan tindakan atau yang tidak ada di rumah sakit ini, biasanya kami masih ke rumah sakit pemerintah seperti Persahabatan untuk paru atau yang Cisarua. Kalau untuk ngecek itu bisa di bawah ya? Bisa di sini semua ya? Screeningnya semua bisa dilakukan di rumah sakit. VIP-nya ya, Bu? VIP, bukan super VIP. Baik. Ini tanpa meja makan VIP. Ada Bang Roni, ku guide dulu nih si Bang Roni. Oke, kita udah selesai hospital tournya. Keren banget ya sih? Keren banget. Kamar rawat inapnya nyaman ya? Nyaman Betul. banget ya. Nyaman banget. Cuman
kamar inap yang tadi tuh yang kita kunjungin tadi tuh ternyata non pasien JKN ya. Jadi hanya untuk pasien insurance aja. Nah, pas banget berarti buat teman-teman yang belum ada nih, belum kepikiran atau mungkin mau diskusi lebih lanjut tentang insurance yang bagus nih buat teman-teman untuk proteksi kesehatannya, bisa langsung hubungin kita diskusi bareng. Bisa langsung hubungin bisa kita cek diskusi DM. bareng. Iya, bisa cek DM pribadi kita di Rani Virginia atau Malaval, Andi Alfonsius, atau Arto Viando. dan yuk Ngobrol santai nggak pakai basa-basi basa-basi. soal asuransi. Bye-bye. Dah.